Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Rida. Kali ini saya akan presentasi dengan tema filsafat Romawi oleh tokoh Plotinus. Biografi Plotinus. Plotinus dilahirkan di Nikopolis, Mesir pada 203 Masehi dan wafat pada 270 Masehi. Ia tinggal di daerah Mesir, lebih tepatnya Alexandria. Pada zaman itu agama Kristen sudah berkembang di daerah timur dan Eropa. Ia berguru pada seseorang bernama Ammonius Saccas yang mengajarkan filsafat. Semuanya ini membuat Plotinus yang merupakan analisis serta kritis mengimpulkan label Neoplatonisme pada ajaran Plotinus. Plotinus tidak semata-mata seorang filsuf, ia juga seorang mistikus, mungkin terpengaruh dari Kristen atau filsafat timur. Sebagai seorang mistikus, ia tidak hanya merumuskan metafisika, melainkan mengacu pada kembali ke sang asal, sumber dari segala sesuatu yang tidak ditemukan pada ajaran Plato. Selanjutnya adalah filsafat menurut Plotinus. Pada usia 50 tahun, ia mulai menerbitkan 54 karyanya melalui muridnya bernama Porphyry. Karangan itu diterbitkan menjadi 6 set dan setiap set ada 9 karangan. Masing-masing set disebut Enot. Antara lain, Enot pertama berisi tentang masalah etika, kebaikan, kebahagiaan, bentuk-bentuk kebaikan, kejahatan, dan pencabutan dari kehidupan. Kedua, Enot berisi tentang fisika alam semesta, bintang-bintang, potensialitas dan aktualitas, sirkulasi gerakan, bentuk, dan kritik terhadap genotisme. Enot ketiga berisi tentang implikasi filsafat tentang dunia, seperti masalah iman, kekuasaan Tuhan, kekekalan, waktu alam. Enot keempat berisi tentang sifat dan fungsi jiwa. Enot kelima berisi tentang roh ketuhanan alam idea. Enot keenam berisi tentang free will dan ada yang menjadi realitas. Secara umum, ajaran Plotinus disebut Neoplatonisme. Ajaran ini ada keterkaitannya dengan Plato. Walaupun begitu, ajaran Plotinus dan Plato memiliki perbedaan, yaitu idea Plato bahwa setiap jenis objek hanya ada satu ideanya, sedangkan Plotinus berpendapat bahwa idea bersifat partikular, sama dengan dunia yang partikular. Selanjutnya, teori metafisika Plotinus. Sistem metafisik Plotinus ditandai dengan konsep transenden. Menurut Plotinus, di dalam alam pikiran terdapat 3 realitas: the one, the mind, and the soul. Realitas yang pertama, the one, adalah Tuhan, yaitu realitas yang tidak dapat dipindah dengan metode sains dan logika. Realitas yang kedua, the mind atau nous. Ini adalah gambaran tentang yang esa dan di dalamnya mengandung idea-idea Plato yang merupakan bentuk asli objek-objek. Kandungan nous adalah benar-benar kesatuan. Yang ketiga, the soul, adalah sebagai arsitek semua fenomena yang ada di dalam ini. Soul itu mengandung satu jiwa dunia dan banyak dunia kecil. Jiwa manusia juga mempunyai 2 aspek. Yang pertama, intelektualitas yang tunduk pada reinkarnasi, dan yang kedua adalah irasional. Seluruh jagat raya ini adalah kesatuan organis. Di dalamnya jiwa menjadi asas segala fungsi. Di dalam diri manusia terdapat 3 substansi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya mewujudkan suatu kesatuan yang mana jiwa sebagai tempat kesadaran mengambil tempat yang pusat. Tubuh mewujudkan suatu alat benda. Sedangkan roh senantiasa dipersatukan dengan nous tertinggi, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tujuan hidup menurut Plotinus adalah kembali disatukan dengan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah pembahasan Plotinus dan tasawuf. Teori Plotinus tentang yang esa bersifat pikiran dan tasawuf bersama-sama. Meskipun sebenarnya kedua corak ini saling berlawanan, teori tersebut biasa terdapat pada masa Plotinus sebagai akibat percampuran pikiran Yunani dengan agama-agama timur. Tuhan terlihat dalam waktu yang bersamaan sebagai batas pertama bagi penafsiran rasional terhadap alam semesta dan juga menjadi objek pengetahuan langsung dan intuisi batin. Plotinus mengambil teori sebagai berikut. Yang terbaik pada benda meta adalah form. Kalau benda mengetahui, tentu mencintai form. Pada alam ini terdapat urutan-urutan vertikal sehingga tiap perkara wujud menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan perkara wujud yang di bawahnya. Yang lebih baik pada benda ialah form, yang lebih baik daripada badan ialah jiwa, di mana tanpa jiwa badan tidak bisa wujud dan tidak tetap. Yang lebih baik daripada jiwa adalah keutamaan, dan di atas keutamaan adalah akal. Di atas akal adalah wujud yang kita sebut sebagai yang pertama. Cinta tasawuf adalah cinta hakiki yang sempurna dan yang tidak berhubungan dengan objek tertentu yang terbatas. Demikianlah jalan kecintaan yang dapat membawa kita kepada kebaikan. Kebaikan bukan menjadi kebaikan karena dicintai, melainkan dicintai karena ia baik. Dengan demikian, maka Plotinus sampai pada jalan yang kedua, yakin akan jalan pikiran dengan berusaha untuk menafsirkan jalan cinta dengan tafsiran rasional. Selanjutnya adalah unsur-unsur ketimuran ada pada filsafat Plotinus.
Akal menurut Plotinus menjadi alat pengetahuan dan juga merupakan zat yang universal, di mana semua perkara makhluk berlarut padanya dan juga keluar daripadanya. Fungsi akal yang pertama berhubungan erat dengan pikiran Helenisme Yunani, sedangkan fungsi yang kedua berakar pada pikiran bukan Yunani. Sejarah Plotinus menunjukkan bahwa ia setelah selesai mempelajari filsafat Yunani, maka ia ingin melihat filsafat Persia dan India. Propire ketika menceritakan sejarah hidup gurunya, Plotinus mengatakan bahwa gurunya tersebut dengan asyiknya mempelajari filsafat-filsafat orang-orang barbar, yakni filsafat bukan Yunani, dan banyak mengambil daripadanya kesatuan saya Atman dengan zat universal Brahman yang terdapat dalam buku Upanishad dari India. Dalam kitab-kitab agama Hindu juga ada prinsip lain yang kita dapati dalam Plotinus dan mungkin asing bagi filsafat Yunani. Ajaran ini menganggap bahwa persatuan saya dengan zat universal tidak mungkin terjadi dengan pengetahuan universal, melainkan dengan jalan intuisi, dan intuisi ini dapat diperoleh dengan latihan-latihan rohani dan renungan. Sekian presentasi saya mengenai filsafat Romawi, lebih kurang dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.